Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Papa, Mama, Oma, Opa yang mendampingi, selamat pagi. Kita bertemu pada minggu yang ketiga di tahun 2021 ini. Sukacita semua harus ya, karena Tuhan sudah menolong kita, memberkati kita semuanya, sehingga kita boleh beribadah hari Minggu pelayanan anak saat ini. Masih ingat ya adik-adik, wajib memakai masker kalau keluar rumah, cuci tangan, dan hindari kerumunan. Siap supaya kita semua selalu sehat dan sukacita, karena kita anak Tuhan yang dengar-dengaran akan perintah Tuhan dan akan perintah dari Presiden kita, perintah dari para dokter bahwa kita wajib menjaga kesehatan kita semua. Siap? Kita mau memuji Tuhan. Siapkan adik-adik semuanya berdiri. Mari kita semua memuji Tuhan. Adik-adik, kita siap untuk berdoa pembukaan? Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena Tuhan sudah memanggil kami satu persatu untuk beribadah hari Minggu pelayanan anak. Tolonglah kami semua ya Tuhan, supaya dapat beribadah dengan baik dan benar. Kami berdoa untuk kakak Tari yang akan memberitakan firman Tuhan. Kami berdoa untuk kakak-kakak pengurus yang sudah menyiapkan kami semua dapat beribadah walaupun melalui YouTube ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir sehingga kami berkenan kepada Tuhan, dan ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, silahkan duduk kembali. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Salam sehat ya. Nah, adik-adik udah siap buat dengerin cerita firman Tuhan pada minggu ini? Nah, kalau sudah, disiapin dulu Alkitabnya ya. Pembacaan Alkitab kita pada minggu ini terambil dari Matius 8 ayat 1 sampai 4. Untuk yang kelas TK boleh dibantu buka sama mama papanya. Untuk yang kelas kecil yang boleh baca sama-sama ya. Oke, kakak bacain. Matius 8 ayat 1 sampai 4. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuhan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam
dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Nah, sebelumnya adik-adik, kakak ada video nih. Kita nonton video dulu ya. Oke? Di situ ada seorang yang penuh kusta. Pada suatu kali Yesus berdiri, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka. Nah, adik-adik, setelah nonton video tadi, hari ini kita mau belajar dari orang penderita penyakit kusta. Hah? Penyakit kusta? Penyakit kusta itu apa, Kak? Nah, penyakit kusta itu adalah salah satu penyakit kulit. Kalau di Alkitab itu perumpamaannya, penyakitnya itu bintil-bintil kehijau-hijauan atau kemerah-merahan yang dapat menular. Nah, biasanya penyakit ini disebut kutukan. Kenapa disebut kutukan? Karena penyakit ini sangat berbahaya. Jadi penderitanya itu biasanya dikucilkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, nggak ada tuh yang mau nemenin orang penderita penyakit kusta. Biasanya dijauhin adik-adik. Nah, adik-adik, menurut pembacaan Alkitab kita tadi, adik-adik, ketika orang penyakit kusta ini melihat Tuhan Yesus turun dari atas bukit bersama orang-orang banyak, orang penyakit kusta ini memiliki percaya, adik-adik. Orang kusta ini mempunyai iman dan kepercayaan bahwa Tuhan Yesus itu mampu untuk menyembuhkan penyakitnya. Walaupun orang-orang banyak itu ngeliatin dia, ih ngapain sih dia kesini-sini, ih ngapain dia berani-beraninya kesini. Nah, walaupun dia dikucilkan seperti itu adik-adik, dia tetap memiliki rasa percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan dia. Makanya dia samperin tuh Tuhan Yesus, terus berlutut dan memohon sama Tuhan Yesus sambil berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, tahirkanlah aku. Terus kata Tuhan Yesus sambil dipegang tuh tangannya kan, aku mau, maka tahirlah engkau. Nah, cuman disentuh aja kulitnya tuh adik-adik, langsung hilang penyakitnya, langsung sembuh dia. Betapa hebatnya kan adik-adik Tuhan Yesus. Nah, gak ada yang punya kehebatan melebihi Tuhan Yesus adik-adik. Jadi kita harus percaya sama Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan segala penyakit. Nah, selain rasa percaya, kita juga memiliki iman dan kepercayaan bahwa Tuhan Yesus itu memiliki kuasa di atas segalanya. Nggak ada yang bisa ngalahin Tuhan Yesus tuh adik-adik. Nah, makanya ketika adik-adik lagi sakit, adik-adik itu memiliki rasa percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan adik-adik. Nah, selain rasa percaya, kita juga harus memiliki iman dan kepercayaan yang harus kita lakukan melalui perbuatan-perbuatan nyata. Contohnya apa? Dengan berdoa. Ketika adik-adik sakit, minta penyembuhan dari Tuhan. Tuhan Yesus, sembuhkanlah aku dari penyakitku ini supaya aku bisa melakukan kegiatan-kegiatanku seperti biasa. Nah, setelah berdoa, kita
juga rajin minum obat. Dibilang dokternya 3 kali sehari, kita harus nurut adik-adik, harus mengikuti perintah dokter supaya kita cepat sembuh. Nah, selain itu adik-adik, sekarang ini adik-adik dunia ini sedang dilanda sama COVID adik-adik. Adik-adik percaya nggak kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan COVID dari dunia ini? Nah, kita harus percaya adik-adik. Tetapi tidak cukup dari rasa percaya aja adik-adik. Tetapi kita juga harus melakukan perbuatan-perbuatan nyata, melakukan perintah-perintah yang dianjurkan seperti mencuci tangan, memakai masker kalau mau keluar, menjaga jarak. Nah, adik-adik, ketika adik-adik sudah percaya sama Tuhan Yesus, adik-adik harus taat sama Tuhan Yesus juga. Jadi ketika adik-adik melakukan cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, tidak dengan marah-marah, tidak dengan terpaksa, tetapi melakukannya dengan sukacita. Nggak ada lagi, ih ngapain sih pakai masker, kan pengap nih. Nggak ada, ih ngapain sih cuci tangan melulu, nanti tangan aku kering. Nggak ada begitu tuh adik-adik. Tetapi adik-adik melakukannya dengan sukacita, rajin cuci tangan, pakai masker, nggak ngeluh-ngeluh lagi, ya kan? Nah, selain itu adik-adik, ketika ada misalkan mama atau papa kita yang sakit, nah kita nggak boleh nih biarin gitu aja, cuekin. Tapi kita harus kasih perhatian sama orang yang sakit. Kita ambilin minumnya, kita bilangin minum obat, istirahat yang cukup, gitu adik-adik. Jadi pada minggu ini kita dapat mengambil kesimpulan pelajaran bahwa kita harus percaya sama Tuhan Yesus dan memiliki iman dan kepercayaan kepada Tuhan Yesus bahwa Dia bisa menyembuhkan segala penyakit. Amin. Adik-adik kelas TK dan kecil, kita mau berdoa ya. Sikap doanya yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita. Tuhan Yesus yang baik, lewat rangkaian doa ini kami berdoa bagi keluarga kami, papa, mama, oma, opa, om, tante, kakak, dan adik kami. Berikan kesehatan, kekuatan, sukacita bagi mereka semua. Khusus untuk kedua orang tua kami, Tuhan berkati pekerjaannya agar bisa mencukupi kebutuhan kami. Tuhan Yesus berkati pendidikan kami, walau kami belajar dari rumah, Tuhan berkati kami agar kami senantiasa bisa menjadi anak yang pintar. Tuhan Yesus berkati pertumbuhan kami, berikan kekuatan kesehatan bagi kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, berkati pemimpin kami, berikan mereka hikmat-Mu agar menjadikan bangsa kami menjadi bangsa yang sejahtera. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi gereja kami, berkati pendeta, majelis, kakak-kakak layan PA dan PT, panitia yang ada, dan semua yang terlibat dalam pelayanan di gereja kami. Tuhan Yesus, kami juga mau menyerahkan akan orang-orang sakit dimanapun berada, baik dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Jamahlah mereka ya Tuhan, sembuhkan melalui makanan, minuman, obat-obatan, dan perawatan yang diberikan dari tenaga medis. Berkati juga Tuhan para dokter, perawat yang sekarang sedang bertugas untuk merawat orang-orang sakit dimanapun. Tuhan Yesus, kami juga berdoa
Bagi orang-orang yang terkena bencana alam ya Tuhan, banjir, tanah longsor, gempa bumi, Tuhan mau memberkati mereka, memberikan bantuan dari orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan, berikan sukacita di tengah bencana yang mereka sedang alami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga persembahan yang sudah kami berikan ya Tuhan. Terimalah persembahan kami agar menjadi berkat bagi pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa kami dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama